Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian, baiklah kita melihat dan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis di dalam Lukas pasal 6, dimulai dari ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Baiklah, akan saya bacakan bagi kita semua dan bolehlah kita mengikutinya, menyimaknya dari hati masing-masing. Lukas 6 ayat 27 sampai 37. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Tentu kebersamaan kita membawa sukacita pada minggu hari ini ya, karena kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Dan kami juga menyapa kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini mengikuti ibadah melalui live streaming. Kiranya senantiasa dalam lindungan Tuhan, tidak menutup kemungkinan jika ada yang sekarang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Salam dan doa kami, semoga saudara sekalian cepat sehat kembali. Demikian juga yang menyaksikan di tengah-tengah ruang perawatan ibadah pada minggu ini, kami mendoakan Anda semua supaya cepat sehat selalu. Demikian juga untuk kita yang hadir di sini Manginangnya, sehat-sehat kita semua, tetap bersemangat di dalam Tuhan, bahwa jerih payahmu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, saya cukup lama merenungkan topik minggu pada saat ini, karena topik minggu saat ini cukup
Kalau dibilang itu bahasa simpel itu nggak logika gitu loh. Iya, irasional gitu, nggak rasio. Kenapa? Coba kita lihat topiknya, dan memang ada di acara kita ya, di acara di Almanak. Ya. Itu topik minggunya membalas kejahatan dengan kebaikan. Loh ini gimana caranya? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan tadi sudah kita bersama-sama menyimak dalam ayat 27 sampai 37 bagaimana Tuhan Yesus menekankan apa yang Dia minta. Saya mau katakan yang pertama sekali di sini, jangan ada satupun, jikalau Anda pun mengalami satu tindak yang tidak menyenangkan di hati Anda dari orang lain, itu jangan menghalangi perbuatan baik Anda bagi orang lain. Itu perlu ditekankan yang pertama sekali. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bagi orang Batak kan ada istilah HMH ya. Holong mangalap holong. Leon ma akan adenggan. Asatong baulak pasahat puleon akan denggani. Itu biasa kata firman Tuhan pada waktu ini. Kalau orang kasih baik-baik itu biasa. Apakah jasamu? Kau pinjam dia balikin biasa katanya. Tuhan minta kita yang luar biasa. Orang bilang nggak masuk logika mang. Memang ini irasional. Karena iman bukan hanya bicara tentang rasio. Kalau rasio itu saya ketemu Anda ketemu di mana? Tadi kita salaman, namaste atau apa namanya? Salam tempel atau ketemu? Anda pernah ketemu Tuhan nggak? Anda percaya Tuhan? Di mana ketemunya? Itu. Kalau iman dibatasi rasio, itu bukan iman. Kita bicara yang luar biasa, yang mengatasi segala logika alam pikiran kita. Makanya ada natural, ada yang supra natural katanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada yang bawa Alkitab nggak? Ya, kalau boleh dilihat, ini gampang sekali ingatnya. 111 ini. Coba boleh dilihat Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1. Ingat aja 111 ya. Saya bacain ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Saya ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang Anda lihat selama ini kan yang baik dibalas dengan baik. Yesus kasih gambaran berbeda sama kita. Wah, kalau masih begitu biasa. Itu orang berdosa itu juga seperti itu. Artinya orang yang kenal Yesus pun seperti itu. Bahkan orang yang tidak memiliki agama, ateis sekalipun, tahu melakukan kebaikan. Betul tidak? Betul, tahu. Jadi kebaikan itu jangan Anda samakan dengan iman. Orang baik belum tentu beriman, tapi orang beriman pasti melakukan segala yang baik meskipun dia disakiti dalam hidupnya. Kalau kita mengenal holong mangalap holong, di sini kita diminta lebih tinggi lagi. Karena Yesus telah lebih dahulu menunjukkan kasih-Nya. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah sifat yang rasional. Tapi iman Kristen mengatasi hal-hal yang di atas itu semua. Tidak mengandalkan pikiran kita sebagai manusia. Tetapi iman Kristen membawa kita dalam suatu dimensi pikiran Kristus. Suatu yang mengatasi akal manusia umumnya. Irasional. Ketika Yesus disiksa di Golgota, Dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 24. Kejahatan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus dibalasnya dengan kasih yang begitu besar.
Hal ini juga merupakan satu bukti bahwa Tuhan Yesus melaksanakan apa yang Ia ajarkan kepada kita. Ia telah bersabda, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jelas tertulis dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika apa yang menghalangi kita melakukan yang baik itu adalah rasa benci. Kebencian itu selanjutnya akan menimbulkan dendam. Kebencian itu ibarat racun atau kotoran yang menggerogoti sukacitamu. Ketika Anda benci, sukacita Anda berkurang. Gak percaya, saya kasih contoh simpel ya. Anda lagi ketawa-ketawa nih, Bapak Ibu lagi ketawa, lagi ngobrol nih, Ibu lagi arisan, Bapak lagi minum kopi, tiba-tiba lewat lagi ketawa-ketawa nih, begitu ya. Lewat orang yang menyakiti hatinya, ketawanya berhenti nggak? Berhenti. Dia ingat lagi. Ketika kita nggak bisa balas ya, dia nggak bisa balas, lewat ayamnya dia lempar. Lewat B1-nya dilempar sama dia, panangganya kan begitu. Lewat B2-nya begitu juga. B3-nya, B4-nya semua begitu. Ya kan? Ini yang punya dia tuh katanya. Orang yang nggak di rumah, sekarang gua sambit nih kan begitu ya. Dia. Di sini diminta mendoakan. Bapak Ibu bayangin kalau setiap hari kita bertemu dengan kebencian, sungguh luar biasa. 1000 teman masih kurang bagi kita. Tapi 1 orang musuh sudah terlalu banyak. Tapi Tuhan katakan, kasihilah, bantulah, balaslah kejahatan mereka dengan kasih. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Lempar batu, balas dengan lempar pisang. Tapi pisangnya pisang mentah begitu ya. Ini kan rasional. Artinya apa di sana? Kalau kau ditampar, ini bukan maaf Pak Manginangnya. Ini bukan artinya menyerah bagaimana. Bukan mengatakan kita bodoh. Tidak. Kok begitu sih? Iya, artinya kamu harus bisa mengalahkan dirimu sendiri. Musuh yang paling besar itu siapa? Diri kita. Kau sudah ditampar sekali, mau nggak kau kasih lagi? Artinya mau nggak kau maafin lagi dia? Terima lagi. Kalau dia minta mau kasih lagi nggak? Bukan artinya konyol, tidak membalas. Bukan itu. Kita diingatkan. Terus gimana sih sakitnya Anda? Anda pernah diludahin sama orang nggak? Pernah dipaku nggak tangannya? Pernah ditusuk nggak lambungnya? Pernah dipaku nggak kakinya? Pernah dimahkotai duri nggak kepalanya? Tapi ketika ada orang ngomongin kita, langsung katanya sakit hati. Kalau hati yang sudah sakit, ya sudah semua. Hati bukan lever ya, roha. Kalau rohanya itu sudah apa, ya sudah. Kalau itu yang terjadi, sangat berbahaya sekali. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada sebuah cerita tentang, saya kurang tahu di sini mungkin pernah saya sampaikan, tapi saya selalu tertarik dengan cerita ini. Tentang suatu base camp tentara yang ada di luar negeri lah kita bilang. Di satu negeri antah berantah begitu. Nah terus karena mereka orang-orang pilihan, ya dari luar negeri, barat sana, tiba-tiba ada satu orang tentara yang masih baru, yang baru dipelonco lah begitu. Dari Asia. Wah, orang sana ngeledekin dia terus nih. Yuk, dia baru masuk, kita kerjain aja. Jadi kerja dia bukan untuk bertempur, tapi kerjanya cuma untuk masak di dapur dan melayani tentara-tentara senior lainnya. Pas dia masak ini dikerjain terus. Sepedanya dikempesin, sepatunya dimasukin permen karet, semuanya barang-barang dia disembunyikan. Tapi ketika dia memberi makanan, dia memberi sop,
dia selalu senyum. Nggak pernah kelihatan dia benci dengan kawan-kawannya yang lebih senior ini, yang selalu menyakiti dia ini. Karena terus berulang kali begitu dia selalu senyum. Ini sop yang saya bawa. Ini bingung yang lainnya. Loh, dia ini disakiti terus kok dia selalu senyum. Mengantarkan sop sama kami. Akhirnya penasaran mereka ketemu. Kau sini dulu junior katanya. Kau dari mana? Dari sini. Kau tahu nggak aku? Ya sebenarnya saya merasa nggak enak juga di sini, Bang. Jadi begini, saya bingung lihat kamu loh. Kamu kok disakiti senyum terus? Saya kan orang Kristen loh. Oh, kamu orang Kristen toh? Waduh, udah salah kita ini bro katanya. Dia juga orang Kristen. Kami juga di sini orang Kristen. Kenapa? Waduh, saya menyakiti kamu. Saya ngembosin ban sepedamu. Saya masih permen karet ke sepatumu. Saya menyembunyikan barang-barangmu. Kami minta maaf lah semua. Ternyata kita sama-sama Kristen. Peluk-pelukanlah orang itu. Selesai ini yang rame-rame yang nyakiti dia minta maaf. Tiba-tiba ngomong ini si junior ini. Lai, aku pengen manggil domap lai bah, nah kan? Bahwa merlai lagi. Saya juga minta maaf, Bang. Lai, kenapa? Sebenarnya sop yang kebawa sama kalian itu udah lebih dahulu kuludahi, kata dia. Pantas dia senyum-senyum terus ya. Kau kerjai aku, ku balas seperti ini. Kau bikin 1-0, ku bikin 2-0, 1 sama, 2-2 terus. Kau bikin, ku bikin terus. Sakitilah aku terus. Alang mah makan. Apa ini katanya? Itu semua ngaku dosa lah mereka di sana. Nah ini yang sangat bahaya sekali. Ini adalah kepura-puraan di dalam kekristenan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangan saling membalas yang jahat. Pembalasan atau penghakiman adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi jangan ambil kewenangan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang mengetahui perbuatan baik dan buruk. Karena setiap manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bersih dari dosa, tidak ada yang lepas dari kesalahan. Makanya kita nggak boleh menghakimi, tapi doakanlah. Taruh itu semua di dalam penyertaan tangan Tuhan. Berbuat baik dan untuk saling mengasihi berada dalam satu rel dengan yang namanya memaafkan dan mengampuni. Membalas kejahatan dan kebaikan harus didahului dengan mengampuninya, dengan memaafkannya. Ada sebuah ungkapan, forgive but not forget. Itu bermakna bahwa kita dapat memaafkan seseorang, tapi untuk melupakannya gimana coba? Forgive oke lah, memaafkan oke lah, but to forgot. Tapi untuk melupakan gimana? Wah, saya masih simpan namang pendeta. Ku maafin dia, tapi perbuatannya itu nggak bisa lupa. Nah ini terus. Ada sebuah ungkapan mengatakan to forgive and not to forget is like burying the hatchet with the handle sticking out. Kira-kira artinya itu kalau kita memaafkan namun tidak melupakan, itu sama artinya mengubur kampak namun tongkat pengayunnya masih terlihat karena belum terkubur sepenuhnya. Artinya sama saja tidak memaafkannya, karena kita akan selalu mengungkit-ungkit kesalahan dan kebencian. Kalau saling mengungkit itu bahaya. Ingat kemarin yang viral kan? Ya kan? Anak dengan orang tuanya, wah viral banget itu. Pas dalam satu pesta perkawinan ya, semua kena. Diskusinya, waduh ribuan komen, mungkin jutaan kali. Orang Batak semua kena, di Paradaton juga bicara. Ke kalangan rohaniawan, ke pendeta juga kena. Ketika si putrinya ingin menikah lagi, si ibu tidak terima atau bagaimana gitu. Viral. Karena tidak ada maaf di sana. Saya nggak mengatakan dan saya tidak mau menjudge, saya tidak mau menghakimi. Saya mengangkat itu sangat, apa yang terjadi di sana itu sangat luar biasa.
Memang membalas kejahatan dengan kebaikan itu adalah hal yang sangat sulit. Kenapa? Karena orientasi berpikir kita itu, Amang Inang, tentang kemampuan. Mampu nggak kamu bikin yang baik untuk dia? Nggak mampu saya, Pak Pendeta. Mampu nggak kamu ngasih dia? Nggak mampu. Firman Tuhan hari ini bukan bicara masalah mampu atau tidak. Bedanya dikit. Tapi apa yang dibicarakan? Mau atau tidak. Bukan masalah mampu. Karena saya katakan ini di luar logika. Orang bikin jahat kita kok harus balas dengan kebaikan. Tapi Anda mau nggak? Kalau kita balas dengan si jahat, apa bedanya kita dengan yang jahat? Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika datang ke gereja dalam segala kegiatan gereja, ada nggak kata-kata mampu yang ditanyakan dari agenda HKBP? Apapun itu. Mampu nggak kamu mendidik anak kamu? Mampu nggak kamu yang angkat CD ya, menjalankan begini? Mampu nggak kamu menjalankan ulaon, tohonan? Nggak itu yang ditanya. Oh lo dohamu? Betul nggak Mang Inang? Bersediakah Anda? Mau nggak? Bukan masalah mampu, karena yang mampukan itu Tuhan. Tapi di saat Anda mau lakukan lain, maukah engkau membawa anakmu dalam pengajar ke gereja? Mau. Maukah engkau menyaksikan imanmu? Ya, saya bersedia. Bukan saya mampu, tidak. Lihat agenda kita itu. Nah, Allah dohamu. Semua seperti itu. Majalah tohonan pun seperti itu. Makanya setiap pertohonan juga pergumulannya sangat berat sekali. Jadi bersyukurlah yang sudah menyelesaikan purna baktinya ya, sebagai pamula huria, sudah masuki masa pensiun. Tapi bukan berarti berhenti begitu Amang Inang ya, tetap bertumbuh dalam iman. Karena itu perjuangan iman yang terus menerus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Paulus menyebut di dalam Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Perbuatan baik kita itu bukan ditentukan oleh perbuatan baik orang lain. Berbuat baiklah, ampunilah, kasihilah mereka, karena Anda telah lebih dahulu menerima kasih Kristus. Ingat doa Bapa kami itu. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada. Coba renungkan dalam-dalam. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak, Ibu, saudara sekalian tahu nggak artinya itu apa? Jangan minta pengampunan ke atas kalau kau nggak mau mengampuni orang. Jangan balas yang jahat. Kenapa? Nanti Anda jatuh dalam pencobaan. Dalam doa Bapa kami juga seperti itu. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ketika Anda berpikir ada yang jahat sama Anda pengen balas dengan yang jahat, Anda sudah jatuh dalam pencobaan dan Anda menjadi sama dengan dia. Jadi jangan mau jadi orang jahat. Dan saya yakin di sini semua Bapak Ibu saudara sekalian adalah orang-orang baik. Amin ya. Luar biasa. Banyak tantangan kita untuk berkumpul di gereja ini. Banyak tantangan kehidupan kita untuk beribadah. Dari siaran streaming online juga yang di rumah juga banyak tantangan. Yang di rumah sakit, tapi Anda beri kesempatan mendengar firman Tuhan jerih supaya Anda tidak sia-sia. Tuhan tahu itu adalah kebaikan untuk menyatakan iman kita dalam keseharian dan kehidupan orang percaya. Bapak Ibu saudara terkasih, berbuat baik itu dasarnya cuma satu, gak ada yang lain. Ketika Anda mau melakukan yang baik bagian jahat, dasarnya cuma satu, gak ada yang lain. Apa itu? Cuman kasih. Itu saja. Jadi kalau Anda mengasihi dan berbuat baik, mengasihi itu bukan masalah supaya dan karena.
Jangan. Saya mengasihi dia supaya dia mengasihi saya. Saya melakukan yang baik karena kasih Kristen gak cukup sampai di situ. Bukan masalah supaya atau karena. Lalu apa? Kasih Kristen itu bicara tentang masalah meskipun atau walaupun. Meskipun dia jahat sama saya mau melakukan yang baik. Walaupun saya disakiti, akan ada gando. Ubain tuh. Walaupun dan meskipun. Bukan supaya atau karena. Kalau supaya karena itu masih timbal balik. Emangnya keselamatan kita yang buat? Tidak. Anugerah dari Tuhan. Sola gratia. Tuhan gak mau hitung-hitungan dengan kita. Karena kalau hitung-hitungan repot kita. Dan jangan sampai Tuhan hitung-hitungan dengan kita. Karena dia terus beli kasihnya di dalam hidup kita. Jadi kita harus menekankan terus berulang-ulang. Aku adalah ciptaan Tuhan yang baik dan sempurna. Aku tidak mau dikotori oleh orang-orang yang melakukan kejahatan dengan aku, yang memancing aku untuk membalas kejahatannya dengan kejahatan. Apapun yang dibikin, dia harus merasakan dampak dari kasih. Kenapa saya bilang dampak dari kasih? Saya mau kasih jurus. Ini jurus karena pertarungan ya. Saya mau kasih jurus dan 2 ayat ini saya rasa cukup untuk mengalahkan musuh-musuh Anda yang Anda benci. Untuk mengalahkan orang-orang yang jahat supaya Anda bisa balas kejahatannya. Bener nih, bener. Nanti bawa Alkitab boleh dibuka. Roma 12 ayat 20. Wah, ini pendeta ini ngajarin membalas yang jahat nih. Perlu dicatat, silakan catat. Roma 12 ayat 20. Ya, dikatakan di sana, tetapi jika seterumu lapar, ya, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Itu kalau mau balas orang yang jahat sama Anda. Balas dengan yang baik. Saya mau kasih lagi Amsal. Amsal 25 ayat 21 sampai 22, hampir sama. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan balaskan itu kepadamu. Amin. Jadi kalau ada yang Anda benci, ini cara balasnya. Kenapa kayak bara api, gak bisa tidur dia. Waduh, aku bikin begini, dia bikin begitu. Wah, luar biasa. Tadi epistel kita siapa? Tentang bicara apa tadi? Yusuf toh? Yusuf yang dijual ke Mesir. Apa yang dia lakukan? Bisa dia bunuh semua saudaranya itu karena dia punya kekuatan dekat dengan kerajaan. Apa dia bilang? Di Haulibara dong kan? Peluk-pelukan, nangis-nangisan. Aku yang kau jual itu bang. Aku adekmu itu yang kau gadekan dulu. Aku adekmu yang kau matikan dulu, yang mau kau bunuh. Sekarang lihat udah berhasil aku. Tapi gak mengingat yang lalu. Kau peluk kau bang, sama dia Benjamin juga dia pasal. Itu balas dengan kebaikan. Amin. Biar Tuhan nanti yang membalas kebaikan Bapak Ibu, bukan dari orang yang Anda kasih kebaikan. Lebih baik memberi daripada Anda menerima. Karena lebih diberkati orang yang memberi. Setuju ya? Begitu. Jadi ketika Anda memberi, jangan harap kembali. Kasih ibu kepada beta. Kenapa lagu itu begitu hebat sekali? Ya, karena seorang ibu tidak pernah meminta balasan air susu dari anaknya. Seorang ibu bisa menghidupi sampai 11, saya ada yang tahu, anak-anaknya sendirian. Tapi 11 orang anaknya ini belum tentu bisa menyenangkan hati
Kenapa? Karena dia all out kasih itu. Jadi selagi ada waktu, teruslah tebarkan kebaikan. Karena Anda semua diciptakan baik, sungguh baik dan sungguh sempurna. Jangan biarkan kejahatan mengalahkan Anda. Jangan menghakimi, tadi dikatakan, karena penghakiman milik Tuhan. Kau bikin yang baik, biar Tuhan yang balaskan berkali-kali lipat. Itulah kasih agape itu. Dan kita percaya orang yang telah terima Yesus, dia selalu diberkati, penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera. Apapun yang terjadi dia enggak goyah. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sakit memberi yang baik bagi orang yang jahat. Tapi Tuhan katakan, lakukanlah itu, kerjakanlah itu, mauilah itu, dan kamu nanti akan menerima berkatnya. Karena lebih dahulu Tuhan memberi keselamatan bagi kita. Bapak Ibu saya yang terkasih, kalau bicara musuh, ada berapa musuh? Banyak ya. Ada yang bilang musuh bebuyutan ya. Ada lagi musuh dalam selimut. Nah, musuh dalam selimut ini beda. Oh, ini lebih ngeri nih. Waduh, katanya. Kalau musuh dari turun temurun, nggak pernah ketemu. Kalau musuh bebuyutan dalam selimut katanya orang yang dekat sendiri. Oleh karena itu kita lihat siapa orang-orang terdekat kita. Sirami dengan kasih. Selagi ada waktu, berikan kebaikan terus. Jangan pernah lelah. Seperti Yesus mengasihi kita. Kenapa? Kalau kita jauh dari anak-anak kita, nggak kebaikan yang dia apa, nanti yang jahat yang ngambil dia. Benar ya menginangnya? Kita nggak baik sama istri kita, nggak baik sama suami, nggak baik sama teman sekerja, nggak baik di tengah-tengah gereja. Kalau kita jauh dengan yang baik, berarti kita dekat sama yang mana? Yang jahat. Jangan sampai seperti itu. Dan kebaikan itu tidak pernah mengecewakan. Amanginang harus yakin itu. Saudara sekalian harus yakin itu. Semakin Anda berbuat baik, semakin Anda mampu mengasihi orang yang berbuat jahat pada Anda, maka Anda semakin bersinar di hadapan Tuhan. Sehingga kenapa? Rasa kebencian itu diganti dengan kebaikan. Dia keluar dari tubuh kita. Yang masuk di tubuh kita ini adalah yang baik. Itulah shalom, itulah damai sejahtera. Wajah selalu tersenyum. Dan ketika menutup mata pun dia tersenyum. Tuhan, aku enggak simpan dendam, aku enggak simpan benci. Aku sudah lakukan mengasihi orang yang jahat sehingga aku bisa berbuat baik pada dia sesuai dengan firman-Mu. Dan pada saat ini, setelah saya menjalani dunia, izinkan dan jemput aku di sorgamu yang kekal selamanya. Malaikat menyambut orang-orang baik. Begitu menginang ya. Sorga terbuka pintunya bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dalam Kristus. Amin. Teruslah berbuat baik. Bukan bicara kemampuan, tapi mau dan bersedia. Dan biarlah Tuhan yang menggenapi semuanya. Jika ada orang yang jahat padamu, ingatlah tadi. Dia lapar, kasih makan, haus, kasih minum. Perbuatan baik itu akan menumpukan bara di atas kepalanya. Sehingga dia menjadi kawan kita. Dia mengenal kasih Kristus lebih hebat lagi. Dan melalui diri kita akan lebih banyak orang mengenal kasih Kristus dan beroleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang baik yang tetap berjalan dalam iman, yang telah menerima janji kekekalan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.